Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-temanku, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi kimia dengan topik hidrolisis garam. Tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini adalah menjelaskan ciri-ciri garam yang dapat terhidrolisis dalam air, menentukan sifat garam yang terhidrolisis, serta menentukan pH pada hidrolisis garam. Akan tetapi pada video kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri garam yang dapat terhidrolisis dalam air, serta menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Hidrolisis garam. Apa sih hidrolisis garam itu? Kita ketahui bahwa garam, jika dilarutkan di dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Ion-ion garam ini lalu bereaksi dengan air dan mengalami reaksi yang disebut reaksi hidrolisis. Seperti yang kita tahu, air itu sifatnya netral, dan air itu adalah H2O yang terionisasi. Jika dia terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Garam yang bereaksi dengan ion-ion nantinya akan mengganggu kesetimbangan air dengan perubahan konsentrasi H+ ataupun OH-nya, sehingga hal ini berdampak pada pH yang terbentuk. Garam menjadi bisa bersifat netral, asam maupun basa. Karena garam bisa bersifat asam, basa, dan garam, jenis garam ini menjadi dibagi menjadi 4 berdasarkan kekuatan pembentuknya. Ini kita sudah mengetahui bahwa asam dan basa itu memiliki perbedaan kekuatan pembentuk, yaitu asam, kalau asam ada asam kuat dan asam lemah. Kalau basa juga sama, ada basa kuat dan basa lemah. Karena itu terbagi menjadi 4, karena ada 4 kemungkinan terjadi suatu garam itu memiliki penyusun yang berbeda-beda. Yang pertama adalah garam dengan anion asam kuat dan kation basa kuat. Ion yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat tidak ada yang bereaksi dengan air. Jika dianggap bereaksi, maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion, sehingga garam ini tidak terhidrolisis. Nah, karena garam dari anion asam kuat dan kation basa kuatnya tidak bereaksi dengan air, konsentrasi H+ dan OH- pada air tidak berubah. Karena konsentrasinya tidak berubah, garam tidak mengalami perubahan pH, sehingga sifatnya tetap netral. Sebagai contoh garamnya, untuk menuliskan reaksi hidrolisis, yang pertama adalah kita menuliskan reaksi ionisasinya, di mana garam itu terurai menjadi anion dan kation. Nah, di sini NaCl merupakan sebuah garam yang mana jika dilarutkan dalam air terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Kemudian reaksi hidrolisisnya adalah anion dan kation ini direaksikan dengan air dan menghasilkan reaksi. Nah, karena penyusunnya adalah asam kuat dan basa kuat, mereka tidak bereaksi dengan air sehingga tidak terhidrolisis. Karena garam tidak terhidrolisis, konsentrasi H+ dan OH- tidak berubah dan menyebabkan pH tidak berubah atau netral. Selanjutnya, garam dengan anion asam lemah dan kation basa kuat. Ion yang dihasilkan dari basa kuat tidak bereaksi dengan air, tapi ion yang dihasilkan dari asam lemah bereaksi dengan air. Karena anion asam lemah dapat kembali membentuk asam lemahnya dengan mengikat ion H+ pada air. Reaksi hidrolisis yang hanya terjadi pada asam lemah ini disebut sebagai hidrolisis parsial. Sifat garamnya, karena anion asam lemahnya bereaksi dengan air, sehingga menghasilkan asam lemah dan ion OH-. Konsentrasi OH-nya menjadi lebih besar dari H+.
Konsentrasi OH- yang lebih besar menyebabkan perubahan pH menjadi lebih dari 7 sehingga bersifat basa. Contoh garamnya adalah sebagai berikut. Kita memiliki misalkan garam CH3COONA. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya, yaitu CH3COONA terionisasi menjadi ion Na+ dan ion CH3COO-. Kemudian reaksi hidrolisisnya, ion Na+ direaksikan dengan air, tapi karena Na+ itu basa kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Kemudian CH3COO- yang bereaksi dengan air atau H2O akan mengalami reaksi hidrolisis karena CH3COO- itu asam lemah. Dia akan cenderung bereaksi membentuk CH3COO asam atau asam lemahnya dan menghasilkan ion OH-. Karena ion hasil produk yang berupa OH- ini menyebabkan konsentrasi OH-nya bertambah dan pH-nya lebih dari 7. Selanjutnya adalah garam dengan anion asam kuat dan kation basa lemah. Sama halnya seperti anion asam lemah dan kation basa kuat, karena di sini asam kuat berarti dia tidak bereaksi dengan air, ionnya. Akan tetapi basa lemah, dia bereaksi dengan air. Dia dapat kembali membentuk basa lemahnya dan dengan mengikat ion OH- pada air. Karena reaksi hidrolisisnya hanya terjadi pada basa lemah, hidrolisisnya termasuk hidrolisis parsial atau spasial. Sifat garam yang dihasilkan adalah karena basa lemah ini bereaksi dengan air, sehingga akan menghasilkan basa lemah dan ion H+. Konsentrasi H+-nya menjadi lebih besar daripada OH-, sehingga garam mengalami perubahan pH menjadi kurang dari 7 sehingga bersifat asam. Contoh garamnya adalah, misalkan kita memiliki garam NH4Cl, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya, yaitu NH4Cl jika direaksikan akan terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Kemudian anion dan kationnya direaksikan dengan air, di mana Cl- direaksikan dengan H2O tidak mengalami hidrolisis. Karena apa? Karena Cl- merupakan penyusunnya asam kuat, sehingga dia tidak mengalami hidrolisis. Sedangkan kation NH4+ akan bereaksi dengan air, sehingga menghasilkan basa lemahnya, yaitu NH4OH, dan sisanya yaitu H+. Karena produk yang di sebelah kanan panah ini adalah H+, itu berarti konsentrasi H+-nya akan bertambah. Karena konsentrasi H+ bertambah, sehingga pH-nya akan menjadi kurang dari 7 dan garam bersifat asam. Selanjutnya, garam dengan anion asam lemah dan kation basa lemah. Nah, karena kedua penyusunnya adalah sama-sama lemah, maka mereka di dalam air akan sama-sama bereaksi dengan air membentuk asam dan basa lemahnya. Karena kedua penyusun garam ini adalah lemah, maka mereka akan sama-sama terhidrolisis, sehingga garam ini mengalami hidrolisis total. Sifat yang ditimbulkan dari anion asam lemah dan basa lemah ini menyebabkan perubahan konsentrasi H+ dan OH-. Karena konsentrasi H+ dan OH- mengalami perubahan, garam ini mengalami perubahan pH yang bergantung pada tetapan ionisasi asamnya dan juga basanya. Jika kita punya Ka yang lebih besar dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Dan jika nilai Ka kurang dari Kb atau Kb-nya lebih besar dari Ka, maka garam bersifat basa. Nah, dan jika nilai Ka dan Kb-nya sama, maka garam bersifat netral. Contoh garamnya adalah kita misalkan memiliki garam CH3CONH4. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya, yaitu CH3COONH4 terionisasi menjadi NH4+ dan CH3COO-. Kemudian setiap anion dan kationnya kita reaksikan dengan air.
Zeatita COO- ditambah H2O akan bereaksi membentuk zeatita COOH dan menghasilkan ion OH-. Kemudian RH- ditambah H2O akan menghasilkan basa lemasnya dan menghasilkan ion OH+. Karena garam terhidrolisis total, maka konsentrasi H+ dan OH-nya bertambah. pH dapat menjadi kurang dari atau lebih dari 7 bergantung dari nilai Ka dan Kp penyusunnya. Ya, sekian pembelajaran untuk hari ini. Untuk video kali ini, eh, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai perhitungan pH pada hidrolisis. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Ciao.